Rahayu, 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 salam sejahtera, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pencinta SP dimanapun sahabat semua berada. Pada tema Sang Kinasih Satrio Piningit kali ini, kita akan mengangkat satu judul, yakni 7 pesan dari Sang Ratu Kinasih Satrio Piningit atau Sang Pembawa Kabar Berita, yaitu dari seorang ratu, di mana ratu ini adalah sebagai istri sejati dari Sang Kinasih Satrio Piningit. Sang ratu sendiri telah mendapatkan amanah ataupun mandat dari Sang Maha Pencipta, entah itu melalui kode ataupun perjalanan spiritual yang telah ditemuinya. Orang-orang bijak, orang-orang yang telah tercerahkan tentu saja pasti akan menerima wangsit yang begitu bermakna. Setiap keputusan, setiap kebijaksanaan yang diambil untuk membangun, menata peradaban kehidupan menjadi ke arah lebih baik lagi, tentunya orang-orang bijak lagi tercerahkan tidak sembarangan di dalam mengambil sebuah tindakan ataupun keputusan, karena sejatinya mereka lebih melihat sisi kemanusiaan dan sisi dampak dari apa yang mereka lakukan kepada berkaitan tentang kemanusiaan yang begitu banyak. Di episode sebelumnya kita sudah menyampaikan 3 pesan dari Sang Istri Kinasih Satrio Piningit atau Sang Ratu Adil. Di sini kita akan melanjutkan poin-poin selanjutnya, di mana 7 pesan itu 3 diantaranya sudah kita bahas di episode selanjutnya. Yang keempat pada poin selanjutnya adalah Sang Ratu berpesan kepada Sang Kinasih Satrio Piningit agar bisa melihat dari sudut pandang yang lain. Ketika kita memiliki sebuah problema ataupun permasalahan di suatu keadaan, hendaknya kita memandang sesuatu hal itu jangan dari satu sudut pandang saja, tetapi marilah bersikap adil dan lihatlah dengan pandangan yang lebih luas lagi. Seperti halnya ketika kita menganggap diri kita yang paling benar, tentu itu akan sangat keliru ketika kebenaran itu datangnya cuma dari pengakuan kita sendiri. Mari kita berpikir dan secara jernih melihat ke lebih luas lagi. Apakah kita sudah layak dikatakan baik jika dilihat dari sudut pandang yang lainnya? Untuk itu, berbenah diri itu sangat diperlukan untuk mengevaluasi apa yang ada pada diri kita. Begitu juga dengan problema yang dihadapi oleh masyarakat bumi Nusantara, hendaknya kita bisa melihatnya dari sudut pandang yang lain. Apakah benar-benar kesalahan itu datangnya dari pihak luar atau kesalahan itu datangnya dari pihak kita sendiri? Untuk itu, di episode sebelumnya juga kita telah membahas untuk bisa menemukan titik akar permasalahan, dan di poin nomor 4 ini adalah berkaitan dengan poin yang sebelumnya, di mana kita harus melihat dari sudut pandang yang lain. Mungkin sahabat-sahabat pencinta Sang Kinasih Satrio Piningit juga bisa menjabarkan secara lebih detail lagi agar menjadi wawasan buat kita semua. Poin yang kelima adalah berpikir positif. Pesan dari Sang Ratu Adil atau istri Sang Kinasih Satrio Piningit menyarankan atau menekankan agar Sang Satrio Piningit selalu berpikir positif. Dalam artian seperti contoh, agar jangan selalu berburuk sangka akan suatu hal yang terjadi. Mungkin kalau Sang Kinasih Satrio Piningit sudah menerapkan berpikiran positif, tapi bagi orang-orang yang belum tercerahkan, masih awam tentunya, hal poin kelima ini sungguh sangat sukar sekali untuk diterapkan,
di mana kebanyakan orang-orang awam ataupun kalangan kita semua, kita cenderung mendahulukan berpikiran negatif, berpikiran yang penuh dengan buruk sangka, sehingga jalan penghidupan kita pun selalu dihantu-hantui oleh pikiran-pikiran yang sifatnya yang selalu menakutkan namun belum tentu terjadi. Bagaimana kita akan bisa menerima orang banyak dan memelihara, mengayomi, serta menjadi pembimbing orang banyak ketika kita selalu mengedepankan pikiran-pikiran negatif. Untuk itu, Sang Kinasih Satrio Piningit mendapat mandat agar senantiasa memelihara pikiran kita selalu berpikiran positif. Namun, pesan yang disampaikan oleh sosok Sang Ratu Adil ini bisa saja bukan ditujukan kepada sang pribadi Kinasih Satrio Piningit, melainkan untuk diterapkan kepada masyarakat Ibu Bumi Pertiwi yang saat ini dirundung di dalam kegelapan serta kebingungan. Poin yang keenam adalah senantiasa berdoa dengan keyakinan yang dengan penuh kepasrahan. Berdoa di mana Sang Ratu Adil menyadari begitu banyak orang-orang yang ada di bumi Nusantara ini, mereka memiliki sebuah keyakinan akan adanya Sang Maha Pencipta. Untuk itu, beliau mengharapkan agar orang-orang yang ada di bumi Nusantara ini selalu menggantungkan harapannya dengan tidak lupa selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi diri, atau harus mengoreksi diri kita, bagian mana dari pribadi kita, perilaku kita, tindak laku kita yang harus dibenahi dan harus dikembangkan agar apa yang ada pada diri kita nantinya ke depannya benar-benar menjadi hal yang positif dan bisa membawa manfaat dan kemaslahatan secara masif. Dan ini tentunya berkaitan dengan khalifah di muka bumi. Ketika kita ditunjuk sebagai manusia terpilih, tentunya kita harus benar-benar murni menjadi manusia yang bermanfaat seutuhnya untuk kehidupan yang ada di semesta. Salah hilap mohon dimaafkan. Salam santun, salam rahayu, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pencinta SP dimanapun sahabat semua berada. Rahayu, 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 Sagung Dumadi.